Aku masih terduduk dengan rasa kengerian yang belum hilang. Sosok mayat mengerikan itu lenyap tanpa jejak. Hanya kini di genggaman tanganku sudah ada sebuah paku sebesar pasak. Ulirannya berbungkus karat. Dengan mengamati benda yang tercabut dari pangkal tenggorokan pocong tadi, mengira sendiri bahwa karena benda ini yang membuat Pak Karto mati. Aku letakkan benda itu di sebuah lemari. Belum tahu mau diapakan paku itu. Kembali perasaan aneh menyelimuti diri. Bulu kuduk kembali meremang. Terlintas wajah pocong tadi. Apa akan datang kembali? Sesi ruangan tiba-tiba bergetar hebat, disusul dengan beberapa benda yang bergerak berbenturan. Dari luar terlihat sangat terang, bagai ada cahaya menyorot ke dalam rumah. Semakin terang hingga menyilaukan mata, sampai terdengar suara ledakan menghantam pintu rumah. Apa ini? Tanyaku heran. Aku buka kunci pintu, lalu membuka pelan-pelan, melangkah keluar, yang disusul meredupnya cahaya tadi. Namun, tanpa melihat apapun, tidak berselang beberapa lama, aku masih berdiri di teras rumah. Dua laki-laki anak buah Pak Karto itu datang dengan berboncengan. "Mas, kok tumben di luar?" tanyanya. "Oh enggak Kang, memang cari angin saja," jawabku berbohong. Lalu dilanjutkan kami bertiga duduk di teras rumah, sambil salah seorang dari mereka menyampaikan kalau Pak Karto memang disantet. "Siapa yang nyantet Kang?" Aku bertanya penasaran. "Kalau menurut Bu Yayu, tetangga yang tidak suka dengan Pak Karto," imbuhnya. "Nggak suka karena masalah apa?" Kembali tanyaku keluar. "Tetangganya itu bekas muridnya Pak Karto yang melakukan ritual gagak, sama seperti kamu Mas. Tapi orang itu gagal, anak istrinya semua mati mengenaskan." Mendengar pernyataan itu, sejenak aku hanya terdiam sembari berpikir. Namun pandangan tiba-tiba penuh kunang-kunang. Dada terasa panas, sampai menetes darah dari hidungku. Mereka berdua hanya melihat dengan heran, juga kaget. "Loh Mas, kenapa?" tanya mereka. Enggak apa-apa Kang, buatkan aku kopi tolong." Salah satu dari mereka pun masuk membuat kopi. Aku yang masih duduk memegangi dada yang serasa sakit juga panas secara tiba-tiba. Entah kenapa ini. Sedikit aku melirik ke laki-laki di sebelahku. Dia menatapku dengan tajam, juga sunggingan senyum sinis ke arahku. Namun aku hanya diam dan pura-pura tidak melihatnya. Dari awal memang aku sudah curiga dengan mereka berdua perihal kematian tidak wajarnya Pak Karto. Kini aku pun diserang dengan tendung yang sama. Tapi tujuan mereka apa sampai mau berbuat seperti ini? 2 hari terbaring lemah, setiap batuk mengeluarkan darah, badan serasa semua panas. Sementara 2 orang itu pun sibuk mengurusku, membuat kecurigaan ini mulai runtuh. Apa maksud mereka berdua? Seandainya mau berkhianat saat seperti ini tentu mudah buatnya untuk membunuhku. Saat aku memejamkan mata, suara gaib membisik, "Bangun, bakarlah bungkusan kain yang tertanam di halaman rumahmu." Suara itu seperti memberitahu, juga menunjukkan sesuatu. Itu jelas suara genderuwo yang menjadi satu dengan ragaku. Pelan mencoba berdiri, lalu berjalan dengan lemah. Keluar, lalu mencari barang yang dimaksud tadi. Dengan dibantu mereka berdua, ditemukanlah sebuah galian tanah di taman depan. Kami membongkarnya. Sebuah kain kafan dengan berbagai macam benda, remukan tulang, paku, beling, ijuk, juga bunga. "Ini santet," katanya terkejut. "Tenang saja Kang, ambil bensin sama pemati api," aku menyuruhnya. Lalu membakar benda itu. Sementara benda yang tidak bisa terbakar seperti paku juga beling atau serpihan kaca, aku pungut meletakkan jadi satu dengan paku pasak ke dalam lemari. Setelah itu seketika tenagaku berangsur kembali. Sakit di dada juga hilang. Suhu badan sudah kembali normal. Namun ini belum selesai.
harus tetap waspada karena kemungkinan ini baru awal peperangan ilmu teluh. Kang, coba kamu cari orang pintar yang paham soal ilmu hitam. Suruhku. Iya mas, aku tahu orang sakti. Aku berangkat mas, ucapnya. Saat mereka mau berangkat, aku hanya menyuruh satu orang saja untuk berangkat, dan yang satu tetap tinggal untuk membantuku di rumah. Namun sebenarnya kenapa aku menyuruh laki-laki ini tetap di sini? Karena penglihatanku di senyum sinisnya semalam masih meninggalkan curiga untukku. Niat hati malam ini ingin sedikit tahu dengan maksud sunggingan senyum sinis pemuda yang duduk menonton TV itu. Saat aku amati dan mau mendekat, ternyata dua sosok lelembut tengah berdiri melihatnya tanpa dia sadari. Pak Karto dengan bungkusan pocongnya. Juga ada satu lagi pocong dengan wajah yang sama membiru tapi lebih hitam terlihat. Terteguhnya aku yang menyaksikan itu, namun kedua sosok itu tanpa bergeming hanya menatap marah ke arahnya. Apa kedua ini korban dari laki-laki ini? Batinku menelisik tanya. Mengurungkan niat, menyapanya, lalu aku kembali masuk ke dalam kamar. Terduduk di tepian ranjang dan tangan berkuku panjang merangkul tubuhku. Satu dari pundak sampai ke perut, satu tangan lagi dari samping menutup wajahku dengan telapak tangan dan jemari bercakar itu. Tangan siapa ini? Batinku bertanya. Saat mau bergerak, semua serasa kaku. Kepala berambut panjang mulai maju ke depan dari sisi sebelah kiri. Mataku hanya bisa melirik melihat wajah menakutkan itu. Tulang pipi dan rahang jelas terlihat, dengan kulit hitam, mata hitam, semua hitam. Hanya barisan gigi kotor yang berbentuk seperti gergaji itu menyeringai. Sosok ini hanya tulang yang berbungkus kulit, tapi sangat menyeramkan. Lidahnya mulai menjulur bergerak seperti lidah ular yang bercabang. Baunya sangat amis. Belatung, ceremende, kutu, dan banyak lagi keluar dari rambutnya yang mulai mengerubutiku. Dengan jemari kurusnya, setan ini mulai membuka lebar mulutku. Semua hewan itu masuk ke dalam tanpa diperintah. Hanya tatapan mengerikan, juga senyum menjijikannya yang terlihat. Tubuh kakuku masih hanya terdiam tanpa gerak. Membiarkan semua itu memenuhi mulut juga menjalar masuk dalam tenggorokan, semakin ke dalam. Mual, mau muntah merasakan itu semua. Kamu harus mati. Bisikan itu menghembus telingaku. Lidah panjangnya menyapu muka hingga basah oleh liur yang berbau amis itu. Setelah semua belatung, kecoa, kutu habis masuk ke dalam tubuhku, tangan juga kepala itu secara bersamaan mundur melepaskan tubuhku. Aku hanya tersungkur ke lantai, memuntahkan semua isi dalam perutku. Namun semua hewan yang masuk tadi tidak ada satupun yang keluar. Belum sempat bangkit, tangan itu sudah menjambak rambut, memaksa kepalaku melihat sosok yang kini berdiri membungkuk di hadapanku. Sosok wanita kurus kering, tanpa pakaian. Semua tulang terlihat dengan ekor yang ujungnya berambut itu. Setan jenis apa seperti ini? Karena baru kali mataku melihat makhluk ini. Belum berhenti tanyaku, dia membuka mulut sangat lebar lalu menelan seluruh wajahku. Yang aku lihat hanya jutaan belatung di dalam sana, sampai semua tidak terlihat lagi. Di mana sosok genderuwo yang biasa menolongku saat kejadian seperti ini? Makhluk itu justru menghilang tanpa membantu. Bahkan bisiknya pun sama sekali tidak terdengar saat aku membutuhkan itu. Mendapatkan berbagai teror ilmu hitam, juga ancaman gaib, seakan ini semua menjadi peperangan yang dipicu oleh sebuah pengkhianatan. Andai semua ini dapat dibicarakan dan bisa diselesaikan, harta benda tanpa berguna rasanya, tidak sanggup menolong, bahkan menjadi pembenteng dengan adanya perseteruan astral ini. Bangkit dari terdudukku di atas lantai, langsung keluar kamar mencari manusia laknat yang masih asik duduk di sofa menonton TV. Dengan beringas aku menuju arahnya. Aku sudah sangat diliputi oleh amarah yang membakar diri. Opo sing mbok lakoni arep nyelakani aku? Opo salahku, Kang? Tanyaku dengan penuh emosi.
Melihat amarahku, laki-laki yang terduduk itu pun terkejut. Juga dengan muka yang kebingungan, dia bangkit dari duduknya. Oh nopo mas? Dia bertanya dengan bingung. Wah kakean cocot kowe, ucapku dengan nada membentak. Lalu tangan kiriku mencekek lehernya. Mata sudah melotot menatap ke arahnya. Dia hanya berusaha mengelak. Mas, sabar mas, sampean kenapa? Tanyanya. Tanpa basa-basi lagi kupukul wajahnya dengan tangan kananku dengan sekuat tenaga. Sampai dia terjengkang di atas sofa. Darah mengucur dari hidung. Masih dengan kepolosannya, dia mencoba menahanku. Kedua tangannya diarahkan ke depan, seperti menjadi pertanda menghentikanku. Mas, aku temenan orang ngerti mas. Sabar mas Bams, sabar. Ucapnya keluar dengan mimik yang memelas. Menyaksikan itu, aku menarik nafas. Menahan emosiku yang sudah sampai ke pangkal ubun-ubun. Meski badan masih bergetar karena kecamuk amarah yang harus aku redakan. Tanpa sempat menerima penjelasan apapun, aku suruh pemuda itu pergi tinggalkan rumah. Meski di luar sana sudah gelap, juga tanpa memperdulikan mau bagaimana dia sampai di rumahnya. Yang aku rasakan hanya masih dengan lingkup jengkel dalam hati. Cuma terdiam, merenung, lalu kembali ke dalam kamar untuk merebahkan badan. Karena sudah lelah atau pengaruh badan yang terasa kurang enak. Mata terpejam menuju tidur. Belum berselang sampai benar-benar terbuai lelap, sebuah lintasan mimpi aneh muncul. Kembali melihat sosok almarhumah ibu sedang duduk di atas batu. Perlahan, aku menghampiri sambil bertanya. Si mbok ngopo neng kene mbok? Aku bertanya. Wes keblinger. Sing hati-hati anggonmu mlaku le anakku. Kiwa tanganmu kabeh bakal nyelakani uripmu. Ucap Simbo. Aku hanya tertunduk mendengarkan yang bisa aku lakukan di alam mimpi ini. Tanpa menjawab apapun. Terlihat batu yang diduduki Simbo tiba-tiba berkobar menyalakan api yang sangat besar membakar tubuh orang tuaku. Aku ingin berlari menyelamatkannya, tapi yang ada kaki berat untuk melangkah. Sekuat aku berusaha namun sama sekali tidak bisa. Mata ini menatap ibuku yang terbakar, tangannya menjulur ke arahku seakan meminta pertolongan. Terlihat raut wajahnya sangat sedih menangis. Mbok, si mbok, teriakku menjulurkan tangan, ingin meraih tangannya. Namun sampai api itu melahap tubuh wanita tua itu, aku tanpa bisa berbuat apa-apa. Hanya ucapannya terdengar. Dongakno biyungmu, ojo leno marang kadonyanmu. Ucapan itu sampai api semakin besar membakar orang tuaku, tanpa menyisakannya lagi. Aku yang hanya terus meneriakinya, memanggil namanya, bersimpu dalam tangis juga sesal. Tersentak terbangun, mengusap mataku yang penuh akan linangan air mata, menyebut diri nama itu. Simbo. Hari berganti. Pagi ini, aku mengambil 2 tas besar. Satu aku isi dengan pakaian, satunya lagi menjejali dengan tumpukan uang. Mengunci semua pintu, lalu melajukan mobil menuju kampung halamanku untuk sementara waktu mencari ketenangan diri. Hanya meninggalkan pesan pada seorang yang bisa aku percaya. Dia yang aku suruh mencari orang pintar atau paranormal. Memberitahu kalau harus pulang kampung untuk meninjau pembuatan rumah di sana. Di perjalanan sempat singgah untuk sekedar makan. Namun sepanjang perjalanan serasa ada yang membuntuti. Apa hanya pikiran parnoku saja? Bagaimanapun setelah mimpi semalam, aku tetap harus waspada. Diselamatkan juga teringat akan ritual yang tetap harus aku lakukan. Tapi sedikit tenang, karena malam purnama masih bulan depan. Pesan nasi pakai ayam bakar, minumnya es jeruk mbak, kataku kepada pelayan warung. Iya mas, ditunggu ya sebentar.
Ia menjawab. Tidak seberapa lama hidangan itu sampai, ayam bakar madu kesukaanku. Saat ingin menggigit paha ayam bakar itu, di sampingku sudah duduk wanita yang berwujud hitam gosong. Sama persis seperti paha ayam yang ada di tanganku. Perlahan ia menoleh, melirik ke arahku, lalu menatapku tanpa berbicara. Simbo, kataku terkejut. Seluruh badannya sampai semuanya hangus terbakar. Bahkan sisa asap masih terlihat keluar dari seluruh tubuhnya. Hanya hembusan asap putih yang keluar dari mulutnya saat dibuka. Aku letakkan makanan itu, lalu hanya meminum es jeruk yang aku pesan. Saat kembali menoleh ke arah sosok tadi, dia telah lenyap menghilang. Kenapa semua meneror hidupku? Tanyaku dalam hati. Melihat ayam bakar di depanku ini bikin rasa lapar ini seketika hilang. Yang terbayang justru Simbo yang hangus itu. Membayarnya lalu kembali melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Beberapa kali panggilan masuk dari Surti aku abaikan. Serasa muak dengan semua kejadian hidup. Apesnya lagi saat mengantri bensin di sebuah pom, mataku memandang laki-laki yang bernama Tommy, suami dari Nurhayati. Ingin rasanya mencelakainya di sini, menantangnya duel sebagai laki-laki. Tetapi ada sebuah larangan dalam hati, masih memiliki sedikit rasa belas kasihan padanya. Singkat cerita sampailah aku di kampungku. Tanah itu sudah mulai digarap. Pondasi juga besi rangka rumah sudah terlihat berdiri. Sekat tanah yang dibuat oleh galian itu pun sudah dikerjakan oleh tukang. Beberapa orang masih sibuk mengerjakannya di sore ini. Namun tidak terlihat Pak Sarwidi sebagai mandor di situ. Kula nuwun, salamku mengucap sambil mengetuk pintu rumah Pak Sarwidi. Monggo, suara wanita menjawab dari dalam. Pintu dibuka dan terlihatlah Nurhayati dengan tatapan yang sedikit sayu. Senyumnya menghias walau terlihat basa-basi. Bapak wonten Dek Nur? Tanyaku. Oh, bapak nembeke satu bas material mas, dereng wangsul. Monggo, ditenggo rumiyin. Nurhayati menjawab juga mempersilahkan masuk. Dengan duduk di ruang tamu sambil menunggu, ia pun pergi ke dalam untuk mengambil minum. Tidak seberapa lama, Dek Nur keluar membawakan secangkir kopi dan duduk menemaniku ngobrol. Pembicaraan kami seadanya. Apa yang aku tanyakan, dia hanya menjawab seperlunya dengan sopan. Memang gadis pujaan hati, batinku membisik nakal. Sambil menyeruput kopi dan menikmati rokok yang ditemaninya, membuat suasana hati ini tenang. Bisa meredamkan peristiwa yang sedang aku alami. Lah Mas Tommy mana Dik? Tanyaku berbahasa basi. Mas Tommy wangsul seminggu sepindah mas. Kerja wonten kuto, balasnya. Lah kerja nopo? Lanjutku bertanya. Pabrik kayu lapis mas, jawabnya dengan menunduk. Walah, gajinya pinten iku? Napa cukup damel kebutuhan Dek Nur? Tanyaku terucap seakan mengejeknya. Nje lumayan mas, dipas-pas kemawon, jawabnya dengan raut wajah agak tidak suka. Perbincangan itu terus mengalir sampai aku memberikan uang 5 juta padanya. Tujuanku hanya ingin mengambil simpatinya, merebut hatinya dengan hartaku. Meski awalnya dia menolak, tetapi karena aku memaksa untuk menyimpannya, juga dipergunakan jika perlu, akhirnya wanita di depan ini pun menerima. Melihat cara berpakaian yang sedikit kedodoran, mengundang mataku untuk nakal menatap. Namun ketika mata sampai memperhatikan perutnya yang membesar itu, muncul rasa malas melihat lagi. Dengan kecanggungan obrolan ini, kembali diam selimuti kami berdua. Dia hanya tertunduk menyembunyikan wajahnya. Aku yang hanya terus menatap tanpa berucap. Singkuh, malu terlihat gelagat itu. Sampai suara sepeda motor Pak Sarwidi terdengar sampai. Welah, ket mau Thomas? Tanya Pak Sarwidi. Je pasar, sawetara niki, jawabku. Sekecake mas, tak ngontrol sing mudhun ke material. Imbuhnya, je pasar, monggo, kataku.
Pasarwidi yang hanya meletakkan helm lalu kembali keluar untuk mengecek kembali bahan bangunan yang mau dibongkar. Aku yang tetap duduk di sini masih sangat betah karena ditemani dengan wanita yang kini telah meratapku. "Dek Nur, kulo ajeng sanjang." Aku membuka omongan. "Bilang apa, Mas?" Lembut sautannya terdengar. "Sudah lama kalau saya ini suka dengan Dek Nur," ucapku memberanikan diri. "Nggih Mas, saya juga sudah tahu kok," jawabnya. Sungguh ungkapan yang seakan menyumbat mulutku dan tidak bisa berucap apa-apa lagi. Karena dia selama ini tahu tentang rasa yang selalu aku pendam. Namun, dari mana Nurhayati dapat menerka itu? Apa terlalu terlihat jika sejauh itu aku menyembunyikan perasaan? Makin berdebar terasa dalam hati, antara senang juga kaget. Lah, kok Dek Nur bisa tahu? Kini aku yang berbalik bertanya. Ngertos kawet riyen kan Mas Bambang sopan. Ugi sae kalian kulo. Jawabnya dengan muka memerah. "Iyo nanging wis duwe wong," ucapku menyindir. "Maksud Mas nopo?" tanyanya mendengar pernyataanku. "Aku nunggu dirimu jadi milikku," kataku sambil berdiri. Lalu aku meninggalkannya terdiam dalam duduknya. Melangkah keluar untuk melihat suasana di luar sore ini. Dan dengan ucapku tadi pasti akan jadi pertimbangan buat Nurhayati. Karena aku saat ini sudah memiliki segalanya dibandingkan dengan Tommy suaminya itu. Karena hari menjelang malam dan di sini pun tidak ada tempat untuk tidur. Mau menginap di rumahnya Pasarwidi juga sangat sungkan, takut merepotkan. Mencari hotel di kota terdekat adalah menjadi gagasan pikiran ini. Agar bisa beristirahat, juga tenang dalam bersantai. Kumandang adzan maghrib terdengar. Di saat surup inilah aku memulai start mobil menuju kota. Waktu yang seharusnya berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kala candi kala mengusung gelap. Namun semua itu tanpa terlintas dalam pikiran. Santai menyusuri jalanan yang mulai gelap. Di tepian sawah-sawah mulai meremang terlihat. Arakan burung terlihat bergerombol di kejauhan beranjak pulang. Sisa sinar jingga di jauh tempat yang jauh itu sedikit memberi kesan indah. Dan selintas di dalam mobil di bangku pas belakang, terlihat sosok wanita dengan rambut acak-acakan menutup wajahnya. Kembali kulihat melalui kaca spion dalam mobil, namun wanita itu menghilang. Barusan apa ya? Suaraku bertanya sendiri. Daripada berpikir yang tidak-tidak, lebih baik putar musik saja, pikirku. Namun suara yang keluar bukannya lagu dangdut kesukaanku, tapi suara kemresek kayak radio tanpa sinyal. Aku keluarkan piringan kaset VCD, lalu memasukkannya kembali, tapi hasilnya sama saja. "Iki ngopo? Malah rusak," gerutuku. Menepikan mobil, mengecek DVD dengan mengutak-atiknya, juga memencet tombol sesuka hati, tetap saja sama. Perlahan mulai ada suara di tengah berisiknya storing sound mobil. Suara bayi menangis dari pelan samar-samar sampai jelas terdengar. "Loh, sejak kapan Maggie Z ada backsound bocah nangis?" Seruku kebingungan. Selain suara tangis bayi, kini juga terdengar suara wanita. "Ingat aku, wanita yang kamu bunuh bareng dengan anak bayiku." Suara itu jelas terdengar. "Opo sih iki?" bingungku. "Aku dan anakku kamu tabrak tanpa bertanggung jawab. Aku akan menuntut balas." Suara wanita juga bayi menangis itu mengingatkanku pada kejadian waktu itu. Saat aku secara tidak sadar menabrak seorang ibu juga anak bayi yang digendongnya. Apa ini roh mereka? Cepat kilat mematikan DVD itu, kembali menjalankan mobil. Tidak lama benda itu menyala sendiri, tanpa tersentuh. Dan kembali terdengar tangisan bayi, juga perkataan wanita. "Nyawa dibalas nyawa." Hanya menelan ludah yang terasa getir dan juga merasakan ada ketakutan yang menyelimuti.
Rasa resah kembali muncul mengingat akan kasus tabrak lari waktu itu. Mencoba abaikan semua itu, fokus berkendara, sampai di depan sana sudah terlihat jembatan yang di sampingnya tumbuh pohon beringin sangat besar. Dari dulu, area ini menjadi momok buat warga yang melintas di sini. Tempat angker di siang hari saja terlihat horor, apalagi saat ini sudah malam hari. Semakin laju mengegas kendaraan menembus malam yang kini sudah mulai berkabut. Jarak pandang tidak seberapa jauh ke depan, membuat aku kembali pelan. Hanya seperti tertawa samar terdengar. Ada ketawa wanita. Aku sedang dalam mobil, bagaimana itu terdengar? Batinku bertanya. Jauh perjalanan yang tertempuh, namun seakan tanpa memiliki ujung. Aku sangat hafal jalur jalan dari desa menuju kota. Tapi jalan ini seakan berbeda. Apa karena tertutup kabut malam? Tidak seberapa lama kembali di depan sana terlihat pohon beringin besar, juga jembatan tadi yang sudah jauh aku tinggalkan. Kedua kalinya melalui jembatan ini, sangat aneh. Tetap aku lanjutkan lajukan mobil. Sekitar 1 jam menyetir, agak sedikit lega, karena di kejauhan sudah terlihat lampu-lampu kota. Dengan menghela nafas panjang, merasa tenang melewati jalur angker tadi. Sebuah penginapan yang halamannya cukup luas, berparkir banyak mobil juga motor di sana, menandakan banyaknya tamu yang menginap di losmen ini. Tanpa berpikir panjang, langsung memarkirkan mobilku di halaman. Bangunannya cukup unik, seperti rumah bersusun dengan plang nama penginapan. Taman yang dihias dengan kolam kecil, bercahaya beberapa lampu. Memasuki koridor yang ada 4 anak tangga sebagai pijakan awal, lalu jalan masuk ke lorong. Di situ ada meja penerima tamu. Malam, Mbak, masih ada kamar kosong? Tanyaku. Ada, Mas. Untuk berapa orang? Wanita itu bertanya. 1 saja, saya sendiri, jawabku. Ini untuk kamar 1 kasur, juga room sudah tersedia kelengkapannya. Ini daftar harganya. Petugas losmen itu menyodorkan buku harga kamar. Baik, saya pilih yang ini. Bayar di muka atau nanti waktu check out? Aku kembali bertanya. Nanti saja, Mas, mari saya antar, katanya ramah. Sebelum diantarnya, wanita itu pun memberikan 2 handuk besar, juga handuk kecil, sikat gigi, odol, juga sabun berukuran kecil. Kamar tidak begitu luas, aku masuk. Ya lumayan, untuk malam ini bisa tidur nyaman, dengan harapan bisa nyenyak tanpa gangguan mimpi yang aneh-aneh lagi. Karena hampir setiap tidur, mimpi yang hadir pasti seram. Malam itu, saat mata sudah terpejam, dingin tiba-tiba terasa. Seperti basah kasur yang aku tiduri, bantal yang semula empuk kini serasa mengganjal keras di kepala. Tangan meraba mencari selimut, tapi tidak ketemu. Yang tersentuh justru seperti rumput atau pohon kecil. Perlahan aku sadarkan pemikiran. Perlahan membuka mata. Terkejutnya aku yang terbangun. Sudah tertidur di cungkup kuburan. Dikerubuti oleh berbagai makhluk yang menatap. Sosok mengerikan berbagai pocong, juga kuntilanak, dengan jumlah yang banyak berkumpul mengelilingi. Terduduk aku seketika dengan nafas yang sangat sesak ngos-ngosan. Di antara selapah aku, ada kepala tanpa rambut. Mukanya putih, matanya semua hitam. Barisan giginya hitam saat tertawa. Aku hanya teriak lalu mencoba mundur. Namun kepala itu menggelinding mengikuti. Sampai di belakangku sudah berdiri kuntilanak dengan ketawa menakutkan. Sosok itu membungkuk ke arahku, menyeringai dengan mata hitamnya melotot lebar. Tolong, tolong, teriakku memanggil pertolongan. Namun riuhnya dedemit itu semakin mendekat dengan ketawa. Pocong berlompatan semakin dekat. Kuntilanak juga melayang ke arahku. Kepala di sela selangkangan ini terus tersenyum, matanya memandang tajam ke arahku. Tangan pocong-pocong itu mulai keluar dari kafan kotornya. Para kuntilanak pun sama menjulurkan tangan-tangannya, hingga semua merayap mengelus, menyentuh semua tubuhku tanpa tersisa. Tangan busuk itu terus bertumpukan mendekat, semua muka, sampai mulut juga hidungku susah bernafas. Meronta, hanya itu yang bisa. Namun cengkeraman tangan dari setan-setan ini menekan tubuhku, membenamkanku ke dalam liang kubur.
sampai ada beberapa tangan yang menjambak rambutku dari dalam, menarik tubuh ini, menyeret dengan mencengkeram leher, tangan, juga kaki, menarik ke bawah, terus dibawa masuk, memperlihatkan semua lembut di atas sana, seakan mengantarkanku ke astral lain di dalam liang lahat ini. Tatap mereka semua mengerikan, dengan wajah menakutkan. "Ah!" teriakku. Kira-kira nasib buruk apa lagi nih yang menimpa Mas Bams? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Ipen sudah mengizinkan kisah ini saya bawakan ya. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman juga yang udah nyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.